Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu kembali guys dalam ruang bincang. Entah apalah nama dia agaknya. Saya pun juga bingung nak kasih nama apa. Tapi kita sebenarnya konsepnya adalah bincang-bincang santai aja, ngobrol-ngobrol santai. Dan tamu kita hari ini adalah salah seorang siswa masih sekolah yang sekarang ini bersekolah online aja, ya kan guys? Iya bener bang. Oh, siapa namanya? Nama aku kayak bingung ya? Iya bingung. Iya. Karena kayak pertama kali banget kan bicara di depan kamera, terus ngobrolnya berdua banget kayaknya. Anggap aja kagak ada kamera ya. Oke, Bun. Namanya siapa? Nama saya Khairunisa. Khairunisa. Artinya apa, tahu nggak? Kalau mama sama papa bilangnya nama itu artinya adalah perempuan yang tangguh. Perempuan yang tangguh. Jadi kayak Wonder Woman, Spider Woman. Oh enggak. Kayaknya lebih ke arah Allahu Akbar, apalah nama dia. Iya. Si Amerika. Namanya apa? American Woman? Bukan. Indonesia. Nggak ada. Indonesia Ibu Kartini? Enggak juga. Dewi Sartika aja gimana? Dewi Sartika. Udah Dewi Sartika aja. Jadi kayak Gita Srikandi ya. Mampus lah makin jauh teman-teman. Saya makin bingung. Oke, jadi kamu harus banyak belajar sejarah ya. Iya benar sekali. Oke, di depan saya ada Khairunisa. Khairunisa ini adalah salah satu anak dari karyawan Banda Baru. Sebenarnya bapak yang satu ini menjadi koordinator kami lah ceritanya di Banda Baru TV, yaitu Bapak Evrianto. Ini dia anandanya. Ini anak bungsu ya? Iya, anak ketiga. Nisa anak bungsu, anak ketiga. Ada berapa bersaudara? Ada 3. Yang pertama ada Kak Dinda. Kak Dinda. Yang kemarin nikah. Iya, yang kedua Bang Alif. Umurnya berapa Kak Dinda? 27 tahun ini. Iya. Alif? 28 sih tahun ini. Bang Alif 28. Bang Alif lagi nyusun skripsi. Insya Allah tahun ini selesai. Umur Mbak Alif itu beda 5 tahun sama Nisa, 22. Iya. Tinggal dikurang-kurangin itu ya. Jadi 22 kurang 5 umur Nisa. Iya, benar sekali. Itu? Ayo tebak-tebakan dong jadinya. Berhubung waktu pelajaran matematika saya suka keluar. Aduh, numpang toilet. Jangan buka kartu gitu dong. Umur Nisa 17. 17, sweet 17 dong. Are, udah punya KTP belum? Alhamdulillah udah, tapi nggak usah ditunjukin, mukanya jelek banget. Iya, emang begitu sih ya. Iya kan? Memang kalau udah suruh foto-foto terus dipasang di KTP itu kayaknya baru keluar dari penjara apa mau masuk penjara gitu ya. Enggak, yang paling kacau itu adalah kalau dengan foto KTP kita nggak dibilang gitu loh, cuma kayak yang gitu? Iya, foto cetek. Terus udah selesai. Padahal dia pingin ngomong gitu kan. Iya. Itu jelek mukanya, dia nggak bisa. Nggak bisa. Udah langsung next aja udah. Iya, nggak mau rempong juga sih. Iya, sedih. Kecuali kalau mau buat paspor mungkin masih bisa. Iya, atau bikin SIM. SIM udah punya SIM. Udah alhamdulillah. Oh, berarti SIM A, SIM C. SIM C. Kapan dia bawa mobil? Iya, belum boleh ya. Nanti aja kalau udah besar, udah selesai. Selesai apa teman-teman? Selesai sekolah. Oke. Tambah lagi dong 4 tahun. Kuliah ya? Iya. Bagus. Oke, jadi hari ini Nisa ini adalah salah seorang siswa yang sekolahnya sekolah online ya? Iya, sekolah. Jadi berapa lama sudah sekolah online? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Berarti naik kelasnya kemarin ujiannya online? Iya. Jadi nggak ketemu teman-teman udah 1,5 tahun. Tapi nggak secara full 1,5 tahun nggak ketemu, karena banyak banget yang kayak kalau ada ketemuan atau apa di sekolah, ya misalkan disuruh masih ketemu ada? BK, enggak, itu jatuhnya kita memang ingin menemui guru itu karena kepentingan tertentu, misalnya kayak kalau ketemu guru BK. Atau jadi ketemu guru BK untuk konsultasi? Ya. Masalah percintaan atau masalah apa? Enggak. Kalau ngomong sama guru BK masalah percintaan kayaknya itu bukan sesuatu yang tepat. Karena gitu jatuhnya ya? nanti guru BK hanya akan mengorek. Iya, mengorek. Jatuhnya nanti, oh iya sama si Anu, kan nggak lucu. Bagus ya, kan? Juga ya yang jadi guru BK. Anda pasti tahu semua permasalahan murid-murid yang ada di sekolah. Ya kan? Nggak semuanya ya? Enggak, tergantung. Jadi, permasalahannya apa biasanya dicurhatin sama guru BK? Bisa nggak pernah curhat, tapi ini saya sering ngomongin tentang universitas karena kan lagi gencar-gencarnya banget nih kelas 3. Iya. Itu kalau ngomongin itu bukan sama wali kelas? Enggak, sama guru BK. Karena wali kelas hanya menyarankan kayak misalkan ada platform-platform atau kasih tahu gitu kan, misalkan ada kampus ini buka golongan ini, tapi kalau mau tahu lebih lanjut ke guru BK.
Oh gitu. Jadi guru BK harus menguasain beberapa minat dari siswa ya. Harusnya seperti Tujuan dan minat dari siswa. Apalagi khususnya siswa-siswa yang sudah kelas 3. Oh, jadi kelas 3 nih sekarang Nisa. Iya, kelas 3. Kelas 3 SMA. Iya, SMA. Ya? IPA IPS bahasa. IPS. Anak ekonomi, bukan? Iya, ekonomi. Oke. Tujuan next kemana? Insya Allah doakanlah yang paling banyak, yang paling sering saya menjadikan adalah saya pingin ke UGM. Ngambil Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada di manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya. Anak ekonomi. Saya akuntansi. Aduh, akuntansi, Allahu Akbar. Emang kenapa sih? Akuntansi. Emang kenapa dengan Allah. Akuntansi? Itu angka, the real angka. Saya suka sekali menghitung-hitung, tapi nggak nyata. Duitnya nggak nyata. Akuntansi itu sebenarnya kayaknya seru. Tapi kalau udah ngomongin teorinya, aduh sakit kepala. Jujur aja kalau misalkan guru lagi ngejelasin tentang akuntansi, apalagi akuntansi cuma dipelajari di kelas 3 di sekolah umum. Pasti kayak? Oh iya, benar. Cuman di kelas 3 dan yang paling parahnya adalah kita daring. Bisa bayangkan betapa kacaunya ketika kamu belajar akuntansi yang sangat astagfirullah. Mas kadang tuh agak susah. Iya, kadang-kadang misalkan kayak ngomongin neraca saldo, terus tuh nanti mending kalau cuma disuruh nulis-nulis doang, menghitung. Oke. Nah kadang guru itu bikin soal yang kayak narasi transaksi, terus nanti ditanya itu gimana jalannya, bingung jadinya. Sedangkan kalau kita mau bertanya sama guru, kadang kalau ngechat bisa slow respon, kita nggak tahu ekspresi guru itu ketika kita chat, takutnya salah berbicara gitu. Jadi banyak teman-teman tuh ngerasa kayak susah banget pelajarannya. Mungkin nggak susah ya, tapi karena kita daring dan kita kurang komunikasi sama gurunya walaupun udah sering Zoom, percayalah Zoom itu sedikit sekali yang mau berbicara atau bertanya. Bukan karena kita tidak peduli pelajarannya, tapi kita takut kalau kita tanya nanti malah ditanya balik. Yang bagian mana yang nggak tahu, kan kita kayak semuanya Bu, kan nggak mungkin semuanya. Kamu nggak pernah merhatiin ujung-ujungnya? Iya, ujung-ujungnya nyontek pasti. Tapi alhamdulillah loh bisa jadi contekan. Jarang jadi yang menyontek. Searching juga enggak? Iya, udah pasti ya. Iya, kalau searching. Tapi kalau untuk ujian saya pribadi ngerasa kalau untuk searching kurang worth it sih. Kalau memang nggak punya pegangan, misalkan kayak gini, ada satu materi itu memang harus kita kuasai dulu baru kita bisa searching. Tapi kalau kita main searching aja ketika ujian, itu nggak worth it, waktunya habis. Iya, benar. Karena di sekolah Nisa tuh ada aplikasi sendiri dan dia pakai timer. Kalau ada yang beberapa Google Form ya, Google Form kan nggak pakai timer. Nah sekolah Nisa pakai timer, misalkan ujiannya 40 soal 60 menit. Setelah 60 menit ke close. Sedangkan kalau seandainya Google Form itu bisa di cut atau gurunya belum nutup sampai jam 6 sore kayak gitu, agak nyusahin. Berarti ini pengalaman daring ya? Pengalaman daring juga. Ini buat yang menonton tayangan ini pasti punya pengalaman masing-masing berbeda dengan Nisa. Tapi mungkin garis besarnya sama aja sih sebenarnya ya. Apalagi teman-teman yang mau lulus di tahun pandemi begini. Wah, kacau. Sedih banget. Nggak ada perpisahan. Terus nggak ada juga ketemu lagi sama teman-teman untuk terakhir kalinya. Misalnya yang ya udah nggak ada lagi pertemuan. Kami tuh udah ada sekitar 4 kali wacana buat ketemuan. Tatap muka yang pertama dianggap mata pelajaran peminatan aja. Peminatan kayak sosio, eko gitu. Enggak juga, karena ternyata nggak dapat izin. Dari sekolah? Dari gubernur katanya awalnya. Oh, oke. Nah, jadi sekolah nggak ngizinin juga? Iya. Yang kedua, ketika udah ada izin dari Menteri Pendidikan, ternyata sekolahnya yang masih belum bisa. Belum terima. Demi tidak dihukum bisa datang ke gurunya, bisa bawa jajanannya. Terus saya bilang, ibu mau beli 5.000, dibeli dong. Langsung kayak, berarti aku direstui sama guruku. Oh my god, nekat nih bocah. Tapi itu SD loh ya. Iya. Tapi emang lucu kali kelas 2 SD jualan. Ini lucu banget. Iya, saya bisa bayangkan itu kelas 2 masih unyu-unyunya, masih mungkin ibaratnya masih kadang ngompol.
terus tiba-tiba Astagfirullah, enggak ya Allah, enggak ya Allah. bisa jadi kan, Astagfirullah. mungkin aja, Nggak mungkin ingat lupa. Besok-besok kita tanya sama orang tuanya. Aduh. Mungkin aja kan, atau mungkin waktu itu masih suka beranteman, atau mungkin Oh, iya. pakai kaos dalam doang sama katok doang kan, keluar Itu terus pasti kayaknya. nawarin jualan. Oh my god, saya bisa bayangkan itu bagaimana ya. Terus Makanya. sampai kelas 2 sampai seterusnya masih jualan. Kelas 2 sama kelas 3, terus kelas 4 sama kelas 5 Sudah mulai dewasa. jualan. Udah mulai Terus kelas itu udah tahu malu yang itu ya. Enggak tahu malu. kelas 6 bisa jualan lagi. Bisa Nah. jualan puding. Puding. Iya. Mama yang bikin. Enggak, yang bikin itu Kak Dina kan Oh, Kak waktu itu, Dina Kak Dina kan bikin. masih awal-awal mau kuliah, jadi mungkin masih ada breaknya yang waktu itu kan, bisa kurang ingat. Tapi aja saya jualan puding. Jadi ceritanya saya jualan puding itu sama Bang Alif kan. Jadi Bang Alif jualan di SMA-nya, Nisa jualan di SD Nisa. Bentar. Orang tua kalian tahu? Tahu? Oh tahu. Tahu. Luar biasa para pengusaha muda ini. Tahu. Terus fun fact-nya adalah selama Nisa SD, Papa tidak pernah ngambil rapot. Dengan alasan Papa kan kalau ambil rapot itu jam 9 sampai jam 10. Papa kerja. Jadi yang ngambil rapot selalu Mama karena Mama udah ibu rumah tangga. Jadi ceritanya Papa untuk pertama kalinya di SD itu ngambil rapot Nisa. Terus Papa datang nih, saya bilang, Papa Nisa meyakinkan diri kalau Nisa juara. Kalau biasanya alhamdulillah mendapat peringkat. Terus tiba-tiba waktu Papa lagi datang ya kan, sambil rapor, Papa keluar, ranking berapa Pak? Ranking 6. Terus itu langsung kayak Down ya? aduh kenapa? Oh, kok bisa ranking 6 ya? Iya ranking, karena biasanya tuh kan peringkat 1, 2, 3. Terus tiba-tiba for the first time selama SD turun ranking 6 tuh kayak kok bisa aku ranking 6? Terus habis itu ternyata sedihnya abang juga ranking 5. Gara-gara jualan nih kayaknya. Efek dari jualan. Iya enggak? Enggak boleh gitu Sebenarnya loh. enggak? Tidak boleh seperti itu. Ya mungkin ada efeknya jualan. Terlalu bersemangat jualan jadi belajarnya kurang. Belajarnya kurang. Terus habis itu akhirnya sedikit marah sama papa yang kenapa bisa turun rankingnya? Kan nggak pernah dilarang jualan. Jadi akhirnya break gitu selama kelas 6 kayak adalah sekitar 3 bulan break. Abis itu jualan lagi. Banyak loh benefit jualan. Pertama, Nisa tiap akhir minggu bisa jajan loh, nggak pakai duit mama papa. Jadi Iya. kami bertiga-tiga jajan. Itu tuh memang yang mau saya tanyakan. Jadi kemana duit kalian itu? Alhamdulillah. Jadi itu untuk bertiga ya, dikumpulin ya untuk bertiga. Iya. Oke. Jadi kayak jajan, nonton. Nisa sama Balu sama Kak Dina itu kan suka kayak ke mall dan kami jajan. Misalkan nonton apa gimana. Dan itu bangga sekali rasanya ketika Pakai duit sendiri. sendiri. Atau kayak oh my god, pakai duit sendiri. Hasil Kayak, keringat sendiri. iya, Itu seneng kelas 6 ya? banget. Kelas 6 SD. Seneng banget. Dan Nisa juga tahun itu ikut kurban. Pakai duit Pakai duit jualan. itu? Iya. Tapi Nisa apa semuanya? Tiga-tiga? Nisa sendiri karena pakai kambing doang 1 biji. Oh, Iya. jadi emang uang itu dikumpulin kan? Dikumpulin. Bertiga kan? Iya. Terus tapi kurbannya atas nama Nisa Atas nama aja. Nisa, iya. Waktu itu kompromi yang sangat banyak. Terus kayaknya mungkin pada saat itu Nisa yang menang suaranya ya. Oh, pakai acara pemilu. Kayak jadi mau siapa nih? Kayak gitu. Mungkin ya Nisa nggak inget juga. Pokoknya dia Nisa kurban aja tuh susah banget kali Nisa sampai kayak aku kurban tapi tetap aja Kak Dinda bilang nggak boleh dia. Jadi nggak ada orang yang tahu ya kan. Cuman kayak Nisa kurban. Luar biasa loh. Iya. Jadi banyak banget benefit dari jualan. Ya negatifnya juga ada. Iya, terus SMP masih jualan lagi. Kelas 2, kelas 3 jualan. Terus Masih jualan? SMA juga jualan kelas 1, kelas 2. SMA jualan lagi. Tapi nggak seheboh yang dulu karena Oke. Kak Dinda sama Balif udah nggak di Udah nggak Batam di Batam. kan. Jadi semenjak kedua kakak dan abang sudah tidak di Batam, udah nggak aktif jualan. Iya, jualannya sih sekarang kayak dulu di depan Ihona sebelum pandemi itu kan ada jualan kue gitu. Terus saya beli kuenya, saya jual di sekolah. Nggak malu nggak? Enggak. ya. Seneng aja gitu kayak keliling-keliling sama jalan. Kalau misalnya kan ada, pernah banget ada yang nanya gini, kau tuh jualan, kamu tuh jualan karena nggak ada duit apa gimana? Terus saya bilang Hobi. seneng aja, kayak ngelihat teman-teman tuh beli dagangan tuh kayak ya ampun ternyata laku. Dan yang paling penting adalah ketika anda jualan anda menambah banyak relasi kan. Oh iya jelas. Iya, jadi jadi kayak marketing sebenarnya ya. Iya, jadi kayak kenal, jadi Nambah kayak relasi. berusaha mengenal orang lain. Padahal tuh
ingat banget waktu lagi jualan tuh sampai pernah dikira SKSD sama teman-teman. Yang padahal pada dasarnya tuh kayak ya udah aku emang lagi SKSD biar jualanku laku teman-teman. Tapi ya udah kalau mereka ngerasa aku SKSD dan ternyata mereka malah kenal aku, itu lebih bagus lagi. Oke. Sebenarnya tujuan dari jualan itu untuk mencari keuntungan atau cari teman baru atau apa? Sebenarnya ya tujuan awal Duit sih, duit juga, Iya. keuntungan. Jadi kayak pingin ngerasain aja dulu waktu SD bisa segitu loh pencapaiannya. Kenapa waktu SMA makin besar malah makin turun gitu. Jadi pinginnya kayak aku juga pengen jajan lagi dengan uangku sendiri dan bahagia aja rasanya punya uang hasil sendiri. Jadi SMP jualan apa waktu itu? Masih? SMP jualan puding juga, terus ada jualan pernak-pernik juga. Jadi apa? Aksesoris. Iya, jadi apa aja yang menurut bisa perjualbelikan, bisa perjualbelikan. Ngambil dari mana? Ngambil dari mana? Ngelihat kayak kalau ada Nisa sering jajan ke SD. Jadi Nisa pergi ke SD Nisa. Terus ada yang Pak D-nya udah nggak ada sih, tapi Pak D itu jualan kayak banyak-banyak pernak-pernik dan harganya murah-murah kan pasarannya SD aja Nisa beli. Terus dijual untuk Dijual SMP. ke SMP. Ya, Terus emang di SMP kagak ada tuh Pak D yang jualan begituan? Pak D cuma di SD aja. Ingat banget dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore Pak D itu bisa ada di SD. Jangan hasil tikam-tikam ini jual ya? Astagfirullahaladzim. Ada nggak sih zaman kalian tikam-tikam? Ada kayaknya, tapi Nisa SD. jarang ikut. Nisa nggak ngikut. Nisa seringnya itu malah beli jajan. Terus nanti jajan itu dapat Hadiah. ciki-cikinya dapat Sama hadiah. tikam-tikam gitu. Oh iya. Tikam-tikam. Jadi memang musim zaman-zaman sekolah SD itu ada tikam-tikam ya. Dan saya juga doyan dulu suka main tikam-tikam. Oke, cita-citanya adalah seorang pengusaha, luar biasa loh ya. Dan rencana plan ke depan pengusaha mau bisnis apa? Mau usaha apa? Bidang apa? Sebenarnya pingin mengikuti jejak Banda Baru ya. Wow, luar Amin, biasa. ya Allah. Dia akan menjual Amin, ya emas Allah. intan berlian. Oh my god. Kalau saya cukup jual emas, Mas Parto, Mas Eko. Kok jadi itu? Ih, luar biasa lah emas loh ya. Iya, pinginnya sih gitu ya kan. Tapi bagus itu. Jadi belajarnya dari bapaknya juga. Gak jauh-jauh dia belajar sebenarnya. Ya kan kalau ada ilmu yang bisa diserap kenapa Iya, tidak? iya. Terima kasih Benar, sekali benar. kepada Banda Baru yang telah memberikan saya ilmu sejak dini loh. Betul. Wih, luar biasa. Jadi kamu tahu sebenarnya ilmu-ilmu emas itu ya? Sebenarnya udah tahu. Tanya papa aja, papa ini bagus nggak? Kan Bang Alif kebetulan memang di bidang itu. Apa? Bidang apa itu? Batuan. Batu giok, batu aki, batu apa? Obsidian. Asa pisau. Masa pisau. Oh bukan. Enggak. Bang Alif itu di FITB UGM, FITB ITB. ITB. Iya, jadi dia Nisa sebenarnya nggak begitu tahu Bang Alif itu ngapain, tapi Nisa tahu dia itu sering banget ekskursi atau apa ya namanya ke gunung. Jadi memang dia meneliti batu. Oh gitu. Iya, kerjaan dia pokoknya kalau ngeliat batu di pantai itu Bang Alif bakalan ngambil Oh ya. 1 biji atau 2 biji gitu kan. Terus dilihat benar-benar kayak kalau dia ngerasa itu batu bagus, dia tahu. Mungkin karena udah pengalaman kerjaan dia naik gunung turun gunung. Oke. Berarti kita bisa lihat juga nih. Nanti kita akan tanya Alif, apakah dia bisa ngeliat di batu itu ada something wrong, ada sesuatu apa enggak? Kan biasanya ada tuh batu-batu yang ada penghuni-penghuni kayaknya. Enggak gitu. Oh nggak gitu. Enggak gitu konsepnya ya Allah. Kenapa? Bukan, itu kan real dan no real. Sama seperti manusia-manusia yang sedang menonton ini, itu ada nyata dan tidak nyata. Ya kan? Ya itu deh. Aman. Oke, Aman, ya? aman di sini aman banget. Makanya banyak baca-baca. Oke, habis itu kalau ngelihat perkembangan orang tua kan dari karyawan toko emas, Mama rumah di mana Mama? Mantan Mama di pekerja. Astra dulu. Astra itu ini ya? Astra Asuransi bukan? Mama dulu Astra ngapain aja enggak? Bisa nggak pernah lagi gitu. Tapi Mama kerjanya lama loh di Astra itu ya? Banget. Iya. Iya. Berapa tahun itu Mama? Pokoknya tuh? dari mulai Kak Dinda kecil sampai Nisa TK. Tuh, lama. Nisa sama Kak Dinda beda 10 tahun. Bisa-bisanya Mama meninggalkan pekerjaannya ya? Ya, Katanya iyalah. sih karena kalau menurut Mama karena kakak sama Bang Alif dulu nggak full attention Mama ke Kak Dinda sama Bang Alif, jadi Mama merasa kalau buat Nisa sebagai anak terakhir semuanya saking fullnya TK Nisa sering bolos. Oh ya, bagus. Salahin nggak boleh, nggak salah Mama, nggak salah Mama. Itu Nggak semua boleh Nisa salahin. yang mau. Nggak boleh salahin siapa-siapa. Salahi diri Anda sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kan Mama Nisa telat dikit misalkan pergi paginya telat dikit, nanti kita langsung bilang
Gak usah sekolah ya mah. Iya. Nanti pasti Bagus. Nisa itu sering banget ke bakso gunung atau tempat makan yang dekat kantor papa. Nanti telepon papa jadi papa join. Oh gitu. Iya, makan siang keluar kayak gitu. Bagus. Itu bagus itu. Penilaian seorang papa di mata Nisa. Papa itu jago. Papa itu bekerja keras sekali. Papa itu sangat friendly. Friendly. Iya, sangat friendly. Karena kayak papa itu nggak pernah marah. Oh, kalau nggak pernah marah ya ada pasti. Tapi papa pernah dikira galak banget sama teman-teman Kak Dinda. Karena emang mukanya serem banget. Oh my god, itu Bapak Anto. Nanti munculin ya, ting, fotonya Pak Anto di sini. Mukanya tuh serem banget. Ya Allah. Enggak lah, bapaknya itu ganteng. Mukanya serem, tapi hatinya Enggak sampai Hello Kitty ya, enggak sampai Hello Kitty. bunga-bunga. Nah, lembut banget ya. Ya papa itu selama kita bener, selama papa ngerasa kita itu nggak macam-macam, papa itu percaya, papa itu dukung, support. Makanya ketika ranking Nisa turun, ranking abang Nisa turun, papa tidak mempermasalahkan jualan, papa itu lebih yang kenapa nggak bisa bagi waktu. Oh ya, ya betul. Jadi kenapa nggak bisa bagi waktu buat main, buat belajar, jualan, buat belajar. Iya itu. Terus lebih sedangkan di teman-teman Nisa sendiri, papa itu nggak dianggap galak. Di kalangan teman Nisa, papa Nisa tuh cuma dikira, oh ya papa Nisa tegas. Tapi kalau di kalangan teman Kak Dinda merasa temen-temennya merasa kalau papa itu agak galak. Iya. Mungkin karena papa sudah semakin tua di tahun Nisa, jadi kayak papa lebih lembut lagi. Papa dulu tuh dan faktor usia juga kalau sekarang guys sudah nambah kan umurnya. Baru kemarin ya ulang tahunnya. Ya, 56. Dan sebenarnya udah harus pensiun, tapi alhamdulillah karena beliau ini fit banget, strong. Sampai sekarang masih bekerja. Luar biasa. Mantap. Papa itu kalau seandainya keluar, papa itu sehat. Tapi kalau di dalam rumah, kalau papa memang lagi sakit ya, lagi sakit, papa sakit. Tapi kalau seandainya memang diharuskan untuk keluar, papa sehat. Oh gitu? Soalnya papa lagi kurang enak badan nih. Di luar pandemi loh ya. Soalnya papa kurang enak badan. Tapi kalau papa serasa ada yang dipanggil atau ada yang butuh papa pasti jalan. Bisa sampai yang papa sakit loh, enggak sehat. Tapi nanti sampai rumah ya uring-uringan lagi. Saking semangatnya loh itu. Iya, jadi kayak bisa bersyukurnya mama sama papa itu sama-sama seperti itu. Jadi ketika mama papa sakit atau kurang enak badan, enggak terlalu diekspos sampai kayak semua orang harus tahu sakit, enggak. Yang penting dia udah kelihatan sama orang. Mungkin orang banyak denger tuh, iya pusing, iya sakit. Tapi ketika ngeliat nggak sakit sih, kayak nggak sakit. Santai, nggak apa-apa, fit banget. Dan hebatnya mama sama papa itu kayaknya sama. Kalau sakit bawa jalan, sehat, serius deh. Jadi jadi udah tahu ya, kalau sakit bawa jalan. Iya, bawa lah bersama-sama. Jadi kayak kadang saya pikir jangan mama papa ini sakit karena banyak pikiran doang gitu loh, bukan karena sakit, nggak fit gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu adalah ketika hati bahagia itu akan sehat. Betul. Iya, harus bahagia. Terus di mata Nisa seorang mama itu jago Didian. Nisa setuju sekali karena kayak sampai ada kakak sepupu Nisa waktu itu pernah ngobrolin terus dikasih beberapa pertanyaan ke mama bagaimana cara mendidik anak. Mama itu kayak dapat 9/10 kalau menurut versi questionnaire itu gitu loh. Terus bisa rasa kayak mama itu bisa marah tapi bisa baik juga. Jadi kalau mama itu terlalu marah, mama juga nggak bisa terlalu marah-marah kali. Jadi kayak udah marah tapi kayak ya udah gampang surutnya juga gitu loh, enggak lama-lama. Cuman ya mungkin kita nggak boleh lah bikin orang tua marah, kurang asem, nggak sopan itu namanya kan. Kita menjaga hati orang tua, katanya kan semakin bertambah umur kan hati itu makin harus dijaga. Oh iya betul. Gitu. Jadi mama itu jago, mama papa itu keren, jago dalam semua hal. Ya, dua-duanya. Insya Allah. Ya. Kolaborasinya gimana kedua orang tua? Mantap itu, udah keren. Jadi mereka punya kedua orang tua yang luar biasa dan punya anak-anak yang luar biasa juga. Amin ya Allah. Luar biasa ya pokoknya. Di masa pandemi begini, kegiatannya apa aja Nisa? Kegiatan Nisa yang jelas pertama belajar sekolah. Terus yang kedua bantu mama di rumah. Nisa di rumah ada gas, minyak, listrik air. Datang ya, Blok G nomor 18. Nusa Jaya, depan SMP 10. Batam loh guys, Batam. Yeah. Batam. Bukan di Palembang, bukan di Padang, bukan di Medan, di Bandung, bukan ya. Batam. Sungai Panas ya? Iya, Sungai Panas. Dekat bawah SMP 10.
Bantuin jualan gas, jualan minyak, bayaran listrik air. Terus GO. Les. Garis operation. Iya. Aduh, nyebut merek. Aduh, nggak boleh ya. Temen gue di situ. Ya, Yang di ini kan di Bengkong kan? Bisa Citra Indah. Oh beda ya. Beda. Tapi gurunya sama sih biasanya. Ceng-ceng aja. Dan udah kita lewatin aja pilih bisa nggak? Oke. Jadi kerjaan saya itu sih balik-balik les, sekolah, bantuin mama, les, bantu sekolah, bantuin mama kayak gitu. Ada kegiatan-kegiatan lain sesuai hobi? Mungkin kursus-kursus apa gitu? Enggak. Bahasa Inggris or kan enggak ada. Enggak ada. Kemarin itu sempet kan Nisa ada ekstrakurikuler taekwondo tuh di sekolahan. Cuman selama pandemi kan tutup. Terus jadi juga enggak. Jadi terus juga mau di luar itu, di luar sekolah kan boleh nih kata pengajarnya boleh kok latihan di luar sekolah. Cuman ternyata jauh gitu di Sukajadi. Batam Center. Jadi ya enggak Iya, arah ke Batam Center ya. Iya, di Sukajadi kan. Terus saya kayak aduh, kalau misalnya kan ke Sukajadi jauh dan bisa rasa waktunya nggak ada di situ kelas 3 gitu. Jadi memang banyak fokusin di les, sekolah, bantuin mama. Les, sekolah, bantuin mama kayak gitu sih. Oke. Hal-hal apa yang menyenangkan untuk Nisa ketika kumpul bersama keluarga? Semuanya. Dan ketika ditinggal sama kakak dan abang? Sedih kali sih kayak karena Apalagi kakaknya udah nikah lagi ya. Iya udah nikah. Berat sekali nih topiknya. Karena kayak karena Nisa itu kami sering kelahi kayak berantem. Bahasa bakunya berantem ya kan. Kayak kalau udah bareng bisa pasti jadi bahan bulian. Wajar sih, biasa Anak terakhir ya. Kayak harus terima dong. Mau dilempar dari pesawat, mau Iya. dilempar dari kapal, mau dijebulin ke dalam kolam ikan di depan rumah, mau dilempar dari mobil, itu semua udah. Nah, bahkan dari bus pun kayak udah Yansa turun sini aja, nggak usah ikut sampai ujung. Bagus. Kami tuh pernah kunci-kuncian di kamar. Nisa juga beneran pernah masuk dalam kolam. Jadi waktu itu kolam itu baru diisi, jadi masih semata kaki, lebih dikit. Iya. Dan saya ditinggalinnya di bawah. Mereka keturun, Oke. turunin saya di bawah, mereka naik dua-duanya. Mereka Saya naik. di bawah. Bagus, pinter loh ya. Kayak dibully-bully gitu ya. Dari mana esensinya? Kenapa gitu? Apa yang membuat semua orang puas gitu? Puas banget. Karena saya sebagai emak juga suka membuli anak yang bungsu. Sama sih, Sama aja ya, mama juga doyan loh. Iya, emang begitu. Kayak Nisa kalau punya teman Nisa teman laki-laki gitu kan datang ke rumah, terus kayak Hai. padahal tuh temen-temennya tuh rame gitu kan. Tapi kayak kalau ada yang ganteng sama kayak Oke guys, pertanyaan yang ini adalah ada deket teman lelaki. Oh, langsung minum langsung habis, Wak. Ditanyain begitu, Wak. iya, Nggak pernah pacaran? Cinta monyet? dosa. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Cinta monyet? Adalah. Perasaan pacaran, Adalah. cinta monyet itu juga pacaran deh ya. Meskipun Enggak. itu cinta monyet. Enggak, cuman teman aja. TTM? Enggak. Enggak. Tunggu. Definisi TTM itu yang gimana gitu loh? Teman tapi makan. Oh ya oke. Ada berarti banyak. Masuk. Iya. Nanti tersedak mereka semua. Oke, jadi sebenarnya anak ini anak aktif ya sebenarnya Nisa ini. Anak yang aktif, cerewet juga, ceriwis. Kayaknya jago nyanyi. Enggak jago nyanyi. Cuman tapi bisa lah. Bisa nyanyi. Tapi lebih jago Dinda ya kayaknya. Iya, kalau itu ya. Suaranya bass banget itu, suara Dinda. Suara Nisa tuh laki. Kalau Kak Dinda bass Nisa laki gitu. Kayak Iya. gimana gitu. Bahkan ada satu fakta ketika teman Nisa nelfon Nisa pakai nomor baru, terus Nisa jawab kan. Terus Dan dia teman tidak Nisa tuh malah percaya. gini. Ini laki. Dia bilang kan, iya kenapa bisa bicara sama Nisa? Terus kayak Ini gue, hello, ini gue. gimana? Iya ini aku. Kayak laki-laki suaranya. Ya Allah, gini ampun. Suara. Ternyata mempengaruhi guys ya. Jadi kamu harus lebih feminim sepertinya biar suara perempuannya lebih keluar. Kebanyakan Enggak, kalau ini suaranya udah bagus. Suaranya sebenarnya kalau sekarang nih ya udah bulat sih sebenarnya. Cuman memang kadang nggak jelas nih suara cowok, suara cewek. Tapi Tapi yang sama bagus Kak Dinda loh. kalau nelfon, kalau telepon Suara Dinda malah lebih parah lagi suaranya ya. kalau nelfon waktu itu pernah waktu Kak Dinda masih pacaran sama suaminya yang sekarang. Oke. Jadi ceritanya Kak Dinda itu ngasih handphone dan bilang gini, coba angkat teleponnya. Dia tahu nggak ini suara Kak Dinda? Sekitar ada 1 menitan lebih. Cowoknya itu percaya kalau itu Kak Dinda. Oh ya? Iya. Dan ketika mungkin dia sadar ketika aksennya beda Oke, atau cara berbicaranya benar, beda, benar, mereka benar.
ini Nisa ya. Ketahuan Iya, deh. ketahuan. Tapi setelah beberapa menit kali ya. Iya, 1 menit kurang atau 1 menit lebih kayak gitulah sih. Wow, mirip ketahuan. ya. Papa juga sering kadang-kadang saya kayak Dinda, apa ini Nisa? Oh ya Nisa. Baru Entah tahu. lupa nama anak atau terbalik nama anak atau memang suaranya mirip, nggak tahu juga. Oke. Gimana perasaan orang tua saat ini kalau pilihan Nisa akan berangkat keluar juga untuk kuliah? Nggak kasihan ya sama orang tua ya? Kasihan pasti. Kenapa nggak memilih? Anak kenapa, terakhir loh. iya, kenapa nggak memilih udah kuliah di Batam aja, bisa nemenin orang tua, apalagi abang kakaknya udah pada di luar, ya kan? Bener nggak? Bener, tapi balik lagi. Karena itu curhatan mama lu, tahu nggak sih lu sebenarnya? Oh, iya. Ber. Wah kacau. Kalau lain kali kalau mama cerita tolong direkam ya biar tahu gitu loh. Ya gitu deh. 50-50 lah. Ember. Gampang tuh. Jadi gimana? Lu nggak kasihan ya? Kasihan sih ada pasti. Cuman sebenarnya basic Nisa kepingin kan kakak sama Bang Nisa kayaknya nggak ada potensi buat balik lagi ke Batam. Wih, Bang Alif juga kayaknya untuk potensi kerja di Batam itu untuk bidang dia kayaknya sedikit gitu loh. Ya kan dia kepinginnya memang sesuai, kalau sebenarnya banyak yang bilang kalau Bang Alif itu nanti bisa aja masuk ke sana. Kalau memang Bang Alif itu bisa dikategorikan dia pintar gitu kan. lincah, ligat. Oh, Iya. suami idaman. Catat. Alif abangnya Nisa. Sold out. Sold out. Udah ya teman-teman, jangan dilanjutkan. Sold Sudah. out rupanya. Sold out teman-teman, jangan teman-teman. Padahal masih kuliah. Teman dekat. Sudah jangan. Kita bahas saja. Sebelum janur kuning melengkung masih terbuka. Ajaran yang kacau ini. Ajaran yang kacau ini teman-teman. Jangan ya teman-teman. Kita tidak boleh seperti itu. Ya, oke. Gimana? Ya, Kak Dina sama Mbak Alif kan mungkin nggak di Batam ya. Dan memang kami harap itu mama sama papa kalau bisa ngikut aja gitu loh Kak Dinda ke sana. Maksudnya itu ke Bogor, ke Pulau Jawa gitu. Cuman kayak Batam ini tanah lahir kalian loh ya. Bener gak sih? Kak Dina enggak loh. Oh, Kak Dina enggak? Kak Dina enggak. Oh. Kak Dina di Dumai. Oh, Kak Dina Dumai ya, setidaknya Kepri. Dumai masuk mana sih? Kan baru ya? Dumai. Ya, setidaknya orang Riau. Kalian ini orang-orang Riau sebenarnya, lahir di Riau. Orang tua dari Sumatera Barat ya? Ya. Dua-duanya ya? Iya. Kenapa suruh hijrah, orang tua pada suruh hijrah? Bingung gue. Tapi yang harus dipertanyakan adalah suaminya Kak Dina, karena suami Kak Dina sangat sulit ditarik ke Batam loh ya, sangat sulit. Karena kayak Papa, Mama, Dinda, Nisa, Alif 5 banding 1 loh. mereka juga punya keluarganya. Oh iya sih. euy. Astagfirullah. Iya, benar juga. Jadi kayak gitu kan, Kak Dina sama Bang Alif itu kayaknya mungkin nggak ke Batam. Mungkin mereka ke Batam untuk liburan, cuman nggak dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Kami tuh kepengennya ya udah mama sama papa kesana aja, dan bisa gimana sih guru-guru di tempat les juga berapa kali yang nyaranin ke Universitas A yang di Batam atau A yang di Kepri gitu kan. Terus saya kayak tapi bisa kepengennya ke sana, kepengennya ke Jawa gitu loh, pengennya ke UGM. Jogja kan ya? Iya, Jogja. Pengennya ke sana, Jogja, Bandung, satu lagi di Bogor. Jogja, Bandung, deketan lah ya. Deketan lah kalau Yang penting jangan sampai Madura aja, jauh banget ya. Kalau Madura ya. rencananya mau Bali sih. Biar internasional tiket. Atau enggak Kalimantan biar mahal biaya hidupnya. Sulawesi atau Irian Jaya. Aduh, sekalian itu aja. Agak sulit, jauh banget. Kok pada nggak ada yang mau pulang kampung Padang ya, bingung gue. Ada Jawa pasti, ada. Cuman kan kita untuk bertemu keluarga. Betul, Kita kan betul. membangun relasi di kota orang. Biar nanti siapa tahu kami bikin kerajaan bisnis kan nanti Yes. bisa kerjasama sama Itu. Banda Baru ya kan. Itu baru mau saya bilang. Ini jangan-jangan buka toko emas di Jogja or di Bandung atau lagi di Bogor. Oh, luar biasa. Jadi planningnya apa? Toko emas. Dulu kami punya rental band gitu kan, namanya Dance gitu, DAN komatas S. Dinda, Alif, Nisa. Dance, DANZ. No. Enggak, DAN komatas S. Os. Artinya Dinda, Alif, Dinda, Alif, Nisa. Nisa. S-nya ada 2 gitu kayak Nisa gitu. Oh gitu. S-A. Toko emas dance, bukan? Ya. Oh, Aduh, ini bahaya nggak ya nanti? Oke, insya Allah, amin. Kita doakan aja, pokoknya mimpi-mimpi terbaik kita doakan ya. Mudah-mudahan terkabul, terijabah.
Bagaimana cara Nisa mensiasati anak-anak zaman now yang sekarang ini suka banget sama games dan TikTok? Main itu nggak? TikTok kan? Lihat dong. Oh lihat. Dan rata-rata yang bisa lihat kayak channelnya Jerome Pauline, channelnya Miracle Sitompul, itu channel pendidikan. Oke, ada edukasi ya. Iya. Ada edukasi. Karena memang sibuk ngeliat itu kan, dan rata-rata menurut Nisa kalau mempergunakan TikTok itu dengan benar, itu banyak sekali informasi manfaatnya banyak banget, kayak bener-bener. Karena sekarang konten kreator itu kayak bukan cuma ngomong, juga cuma joget-joget kayak dulu awal-awal kan kayak joget-joget aja kan ya. Sekarang tuh enggak, udah memang beragam sekali. Jadi apa yang kamu pilih untuk kamu tonton itu yang akan berulang-ulang di situ, di platformnya. Sama kayak Instagram. Kalau kamu kalau biasanya ngelihatnya western ya western semua, kalau Korea ya Korea semua. Keluarnya nongolnya itu semua ya. Jadi balik lagi, baik seberapa sering kamu buka hal yang positif di sana. Kalau untuk game misalnya, saya game nggak masalah, jujur aja. Kalau untuk main game itu nggak masalah, walaupun saya sendiri nggak main game. Dulu main sih, main Mobile Legend sama Kak Dina sama Bang Alif. Kak Dina sama Bang Alif juga main Mobile Legend kok. Sampai sekarang. Game pokoknya. Iya. Nggak main game. Terus lagi itu kan, menurut Nisa bagus, cuman jangan sering-sering banget. Anggaplah game itu adalah kamu refreshing. Iya, selingan. Jangan kamu main game karena itu pusat kamu belajar adalah selingannya, jangan gitu. Salah, kebalik. Iya, karena tapi memang itu sekarang yang sering banget terjadi karena daring, merasa gurunya nggak ngasih penjelasan. Itu bukan suatu alasan kamu tidak belajar, misal. Oke. Ini jadi ini juga ya pelajaran buat teman-teman yang suka ngeliat TikTok. Jadi nggak perlu sih yang ikut-ikutan gerakan-gerakan itu ya. Aduh, liar ya mah. Kalau ngelihat yang agak-agak aneh-aneh gitu, apalagi masih anak-anak sekolah terus ngikutin gerakan-gerakan yang aneh-aneh, nggak ada manfaatnya banget ya. Oke, habis itu adalah tentang olahraga. Tapi nggak suka-suka kali. Kayak ya udah suka karena itu biar sehat. Karena papa kan bulu tangkis ya. Iya, papa itu dan bisa kecil pingin banget bisa jadi atlet, cuman kayak ya nggak itu passion. Kayak cita-cita jadi pengusaha mak. Iya. Jadi jauh-jauh dari atlet. Yang penting ada salah satu olahraga yang memang digelutin sebenarnya ya. Ada. Taekwondo apa? Taekwondo. Dulu juga waktu SD nih. Hati-hati, jangan suka dekat-dekat dia. Jangan gitu dong. Nanti makin lama makin jomblo nih. Nanti kalau jangan deket-deket konteksnya beda nanti. Iya, dekat-dekat, jangan berani deket-deket, senggol, bacok lo. Ya, gitu, itu benar, masalahnya. Itu benar, senggol bacok. Aduh, ngeri banget ya mama zaman sekarang ya. Senggol bacok, teman-teman. Itu bukan bahasa ini sih, bahasanya memang udah dari zaman dahulu kala ya. Jadi cuma taekwondo aja ya. Taekwondo, bulu tangkis paling cuma kayak sama papa doang. Kalau papa ngajak main ya main. Terus juga Nisa itu dulu karate juga ada loh piala Nisa karate. Taekwondo apa karate? Taekwondo waktu SMA, karate waktu SD. Oh iya, SMP nggak ada. SMP nggak ada. Karena SMP Nisa sih. Kalau SD itu bisa nggak ekskul, jatuhnya Nisa memang datang ke dojonya, dojo tempat latihan. Okay. Tapi kalau SMP Nisa banyak fokus di organisasi OSIS. Jadi kalau sekarang SMA sebenarnya pingin organisasi OSIS, cuman balik lagi mama bilang mending fokus dulu SMA-nya belajar. Nanti kalau pas kuliah kan bisa lebih. Ya jatuhnya juga kalau untuk anak SMA mama pulang-pulang malam itu kayaknya jangan dulu deh gitu, dan bisa kan perempuan anak terakhir, jadi mama mungkin masih agak risau-risau gitu kan. Padahal preman nih lo ya. Senggol bacok. Itu kan tadi katanya. Iya kan? Ber. Senggol bacok lo. Ngeri kan. Gitu sih, paling cuman yang paling rutin banget sepedaan ikut papa, main skipping kayak gitu. Oke, kalau seandainya sedang lagi liburan, lagi pengen holiday, itu biasanya kalian kemana? Keliling, bener-bener keliling Batam, kayak gak ada kerjaan sama papa, kayak keliling-keliling sama mama juga, keliling aja gitu kayak Ketiban. Cuma di dalam mobil doang? Dalam mobil doang. Kalau ketemu pantai, turun. Gak mandi, turun doang ya makan. Udah gitu doang ya? Iya. Itu hiburannya ya? Nonton? Dulu sebelum pandemi. Nonton, sebenarnya saya lebih suka nonton kalau sama Bang Ali sama Kak Dinda sih. Jadi lebih seru aja. Kalau sama temen juga ada mungkin, cuman rasanya beda aja gitu. Kalau ngomong sama Kak Dinda sama Alif tuh kayak sampai pulang, sampai mau tidur masih dibicarakan.
film itu. Sedangkan kalau sama temen kayak ya udah selesai nonton, seru juga sih ya, ya. seru ya. Kecuali memang filmnya film-film keluarga gitu, tapi jarang sih ya. Mama sama papa nggak doyan nonton, papa Nggak tidur doyan. kalau nonton. Kecuali diajak karaokean pasti nggak tidur. Karaokean lagi. Tolong ya diundang ya Mama Nisa ya karaokean ya. Biar join klub. Biar gini-gini juga. Oh my god, perasaan karaokean ini Bali doang deh. Oke, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang barangkali menjadi PR Nisa, keinginan orang tua yang menjadi PR Nisa yang harus Nisa wujudkan? Sebenarnya bisa merasa Nisa yang paling ringan sih dari kami bertiga. Misalnya kayak mama sama papa nggak terlalu menuntut untuk Nisa sehebat kalian. Bahkan kemarin tuh papa sempat bilang kayak kan Nisa sempat frustasi gitu kan, kayak mau kemana ya nanti kalau misalnya kan nggak keterima undangan. Nisa tuh super duper nggak pede dengan otak Nisa sendiri. Misalkan kayak gini, mungkin iya Nisa anak ranking gitu kan, cuman kayak Nisa ngerasa kalau kayaknya jauh, nggak pede deh kalau untuk se-Indonesia loh mau UTBK kayaknya otak nggak nyampe gitu. Cuman kayak udah pesimis dulu kayaknya guys. Iya, kalau itu mah positifnya pasti lebih banyak. Cuman kalau ketika datang pesimisnya tuh yang aduh, down ya. Iya, dan Apa yang membuat Anda down sebenarnya? Kemampuan diri sendiri. Nisa lebih karena kayak Nisa ngeliat kakak sama abang Nisa tuh, kakak Nisa S2 UPI, abang Nisa anak ITB. Ketika nanti Nisa masuk, ya nggak tahu ya kedepannya gimana. Cuman ketika dihadapkan kalau Nisa nanti masuk swasta ya, kayak suatu hal yang aduh gimana ya, malu. Ya, tapi bukan berarti swasta itu tidak bagus, bukan. Tapi kan karena kakak sama abang kamu kiblatnya gitu ya, kiblatnya kakak dan abang ya. Iya, kayak dan Nisa tuh kan terus-terusan di briefing yang bagus itu bagaimana kemampuan Nisa itu bisa sampai di mana, itu selalu di briefing dan itu hal yang lebih banget dibanding sama Kak Dinda sama Bang Alif. Kak Dinda dulu briefingannya juga sedikit, mama sama papa juga nggak terlalu gimana-gimana kan, posisinya mama kerja, papa juga dulu kerja, Bang Alif juga dulu support sistemnya belum terlalu, bahkan dulu Bang Alif itu sempat diremehkan adalah seseorang gitu kan, ngomong kayak ITB itu susah, nggak bisa masuk, sampai kayak gitu. Support sistemnya tuh kayak ada yang menjatuhkan gitu. Dan Bang Alif mampu ketika Nisa yang support sistemnya istilahnya udah bagus banget, kakak Nisa udah ngerti universitas, abang Nisa juga ngerti universitas, mama papa Nisa juga udah mulai di briefing sama kakak sama abang yang itu lebih bagus loh daripada ini. Ya, kayaknya kalau aku nggak dapet yang bagus tuh sesuatu yang zong banget gitu. Nggak boleh dan gue harus gitu. Iya, jadi pacuan tersendiri. Mama papa nggak pernah nuntut apapun, bahkan papa kemarin karena ngeliat Nisa terus yang papa sebenarnya pengen Nisa di mana sebenarnya. Terus papa bilang kayak gini, papa di mana aja selama Nisa sedih loh, kadang Nisa mikirnya papa di mana aja selama Nisa itu kuliahnya bener, belajarnya serius, papa pasti dukung, kata papa. Iya, kalau seandainya kan memang perlu tes di swasta, tes aja, karena dulu Kak Dinda juga tes swasta kan. Cuman kalau mau tes swasta ya tes, papa juga nyediain kayak mau di kampus ini itu yang bagus swastanya, coba lah tes. Cuman kayak balik lagi ke hati Nisa sendiri yang ya aku gak mau swasta, kakak sama abang aku gak di situ kayak gitu. Cuman kayak makanya jadi balik lagi, ayo aku harus bisa. Aku mau, bukan berarti Nisa mau bilang papa salah, enggak, tapi kayak Nisa pengen buktiin kalau seandainya kan Nisa juga bisa loh kayak abang sama kakak Nisa. Jadi ranking Nisa itu gak cuma omongan belaka di sekolah, tapi emang Nisa bisa fight, membuktikan di masyarakat luas. Kalau seandainya kan ya Nisa bisa gitu loh, gak cuma karena Nisa cari buka, kata orang Nisa cari buka sama guru, kata orang Nisa itu terlalu baik sama guru, Nisa terlalu apa sama guru. Jadi kayak aku nggak kayak gitu loh, aku bisa pengen buktiin kayak gitu. Ya, karena kita tidak memperdulikan apa kata orang. Ya apalagi banyak banget stigma orang-orang yang kayak ngerasa alah anak ranking nggak perlu belajar kok, udah pintar. Itu salah banget. Wow, hebat banget, ilmu itu turun dari mana? Misalnya tes gitu cus tanpa belajar. Iya kan, biasanya yang kalau mereka bilang udah lah misalnya udah belajar kan, enggak gitu konsepnya teman-teman. Enggak gitu, harus belajar ya guys. Belajarnya itu pasti kayak kalian itu Albert Einstein aja belajar loh. Ember. Terus juga penemu-penemu di luar sana juga belajar loh, nggak langsung pintar, enggak. Orang IQ-nya tinggi juga nggak cuman IQ-nya aja, pasti dia belajar juga.
Walaupun ada orang yang dari kecil IQ-nya udah sekian tingginya, ya dia belajar lagi. Gunanya apa? Dia ingin memperdalami lagi. Bener gak sih yang aku pikir selama ini kayak gitu? Intinya setiap saat harus cari ilmu dan tambah ilmu. Oke, sepertinya tidak terasa kalau masih banyak yang penasaran dengan profil kita hari ini adalah Nisa, Khairun Nisa. Boleh cek, boleh kenalan di IG. Nisa punya IG? Punya. Boleh nggak sih di sini Nisa sekalian promosi? Boleh dong, tapi kasih tahu dulu IG-nya apa? Khairun Nisa Azura. Khairun Nisa Azura. Oh, Khairun Nisa Azura. Lanjut ya? Iya. Oke. Nggak pakai spasi, A-nya 2. Catat Z-nya ya. 2 juga, N-nya 2. Facebook? Ada? Facebook nggak pakai. Facebook nggak pakai, Instagram doang. Yep. Hello. Oke. Jadi, Promosi apa? Nisa lagi buka E-commerce. Oh my god. Amin ya Perasaan Allah. banget. Amin ya Allah. Amin sekali Bunda. Nggak, Mas lo. Nisa buka online shop. Online shop. Jualan apa? Jualan masker. Tadinya kalau mau beli. Masker ya? Iya masker guys. Oh, dia jualan masker. organik BPOM insya Allah sudah. Masker harus organik dicari. BPOM. Namanya Kaliana Disa Beauty. Kaliana Disa Beauty. Kaliana Disa Beauty, Instagram ya? Yep. Kaliana Disa Beauty. Ntar kasih catatan, kasih ke admin biar ditulis ya di sini. Oke. Di Sindang. Masker doang. Iya, saat ini masker doang karena memang baru mulai banget kan. Bayangin aja Itu kami dijahit mulai tuh di ini. Dari mana barangnya? Produknya? Batam? Luar. luar. Oke. Warna-warni? Cute banget. Nanti di ini aja insertnya gitu ya, Instagramnya. Hmm. Bagus banget ya. Ih, bagus banget loh ya. Kan yang nonton se-Indonesia ya kan? Jadi kita- Mudah-mudahan online kalau mau order Oh di ya, sini. juga ada Shopee-nya kok Kaliana Disa Beauty. Oh, Shopee ada iklan pula lah udah ada. Kita kan harus di semua Ember, apa yang akan kamu lakukan untuk kota Batam? Yang Anak Batam nih kan? Iya dong. Yang jelas pertama kalau memang keterima di kampus itu Di luar? bisa bakalan mengharumkan sekali sih. Saya pengen ikutin jejak Bang Ali kayak ikut-ikut lomba kayak gitu-gitu. Pengen sampai ke mancanegara juga, amin ya Allah. Amin. Pengen Gue loh atas nama Batam loh, anak Batam loh ini ya loh kan. gitu Kalau ya. orang by the way Batam udah jadi kota besar ya. Oh kan? iya dong. Jadi yang dari Anak mana? Batam. Batam. B-A-T-A-M. Batam. Anak Batam guys. Ya kan. Terus juga yang jelas Nisa bingung juga sih Nisa mau ngapain. Yang jelas pasti memajukan dengan cara Nisa, dan Nisa masih belum berpikir untuk itu gitu loh. Jadi saya pengen baguskan diri Nisa untuk Batam yang lebih bagus. Calon wali kota enggak ya? Jangan gitu dong. Amin lah. Amin aja lah. Jangan gitu sih. Amin aja lah. Oke, kamu punya pesan-pesan untuk anak muda kids zaman now? Mungkin punya pesan-pesan atau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang seusia kamu mungkin bisa? Main boleh, tapi ingatlah main itu bukan prioritas kalian. Yes, of course. Hidup kalian nggak akan berhenti di main, dan nanti kalau bilang TikTok malah kena marah pula, nanti kena hujat ya kan. TikTok itu bagus, bisa ikut kok TikTok. Cuman kayak yang ya mengikuti tren bukan berarti kalian jadi bodoh dalam tren Ember. gitu. Jadi kalian itu harus tetap belajar. Menuntut ilmu itu bukan cuma dengan cara kalian sekolah tinggi-tinggi, enggak. Kalian itu menuntut ilmu itu luas. Ilmu dengan berbicara dengan manusia, sosial, ilmu ekonomi itu nggak didapat cuma dari sekolah, tapi dari berinteraksi dengan manusia juga perlu. Jadi jangan main handphone terus ya teman-teman. Nanti mata kalian minus. Calon menteri Pendidikan ya kan. Menteri dalam negeri gitu ya kan. luar biasa loh ini. Dan satu lagi terakhir adalah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan untuk kedua orang tua? Semoga mama papa sehat selalu. Amin. Semoga mama papa meridoi dan Amin. mendukung jalan yang Nisa pilih atau Nisa tempuh. Semoga ridho Allah wa ridollahi. Jadi ridho Allah adalah Ridho kedua orang tua tua. adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ingat ya, nggak cuma buat aku, nggak cuma buat Nisa doang, tapi buat semua orang juga. Ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa loh ya. Calon ustazah juga nih jangan-jangan. Guys. Semua ya, amin ya Allah. Semoga ilmu agamanya kuat juga ya kan. Ya, calon istri Udah. solehah juga nih jangan-jangan. Nah, Amin. oke, yang penting kalau mau kenalan silakan colek-colek aja IG-nya Nisa ya. Tadi apa tadi IG-nya? Khairun Nisa Azura. Iya, itu agak susah juga saya nyebutnya. Karena panjang banget. Emang itu nama panjangnya ya? Enggak, Khairun Nisa aja. Ada tambahannya? Azura itu dari mulai SD bikin Facebook nggak bisa bikin Khairun Nisa aja, jadi bikin Azura gitu. Kebanyakan ya namanya.
apalagi nama saya Banyak banget. Ember. Tapi itu artinya bagus. Tapi hati-hati dengan arti namanya itu, nanti kamu nggak pulang-pulang. Wow, bisa berpikir loh. Mudah-mudahan dia bisa mengontrol dan dia selalu berada di jalannya dan Amin, ya Allah. balik kembali tetap bersama kedua orang tua. Karena kasihan orang tua udah tinggalin sama dua anaknya, sekarang mau ditinggalin lagi sama anak bungsunya. Ntar udah orang tuanya pada diangkut semua ke sono ya. Mudah-mudahan sehat semua, keluarga Bapak Efrianto bersama ibu, bersama ketiga anaknya, rukun terus, bahagia terus. Dan ini merupakan keluarga yang berprestasi, keluarga yang bahagia banget, karena memang kita suka melihatnya loh sebenarnya ya. Apalagi anak-anaknya memang anak-anaknya yang luar biasa, udah kemana-mana, meskipun agak semua pada berjauhan, tapi mereka selalu berdekatan sepertinya ya. Di mata namun dekat di hati. Mereka sebenarnya berdekatan. Oke, terima kasih Nisa. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada teman-teman yang mungkin mau Nisa kita ambil ke Banda Baru TV kan, lumayan kan ya. Asisten atau apa gitu ya, luar biasa. Karena bagaimanapun tetap ada regenerasi bahasanya. Regenerasi. Jadi salah satu regenerasinya ya inilah. Jadi Nisa harus belajar juga untuk sebenarnya kalau masalah bicara mau dijago banget ya guys. Oh my god, kadang biasanya itu lebih jago ini narasumbernya. Memang saat ini lebih jago narasumbernya malahan daripada hostnya. Next dia jangan-jangan jadi penyiar televisi. Amin. Banyak amat ya. Bisa jadi apa aja intinya kan. Yang penting jangan lupa pulang. Tempat terindah, tempat paling nyaman adalah Ada yang paling berharga, keluarga dan rumah. Oke, sampai jumpa di kegiatan bincang santai kita selanjutnya bersama orang-orang yang lain ya. Nah, tetaplah jangan lupa untuk jaga jarak, jaga kesehatannya, pakai masker. Karena kita tadi sudah mentaati semua peraturan kesehatan, cuci tangan, udah ya. Dan kita juga sudah jaga jarak. Ini jarak kita jauh loh, 6 meter. Cuman agak didekatkan gitu. kameranya terlalu dekat. Pakai masker, cuci tangan, kalau perlu selalu ada wudhu biar lebih bersih semuanya. Kemudian jaga jarak dan jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat gitu guys. Mudah-mudahan sehat semuanya dan mohon maaf kalau banyak ada yang salah, yang silap ya, maklum lah kita manusia ya, karena yang baik-baik itu hanya ada di Allah ya. Kalau yang salah mah manusia. Oke Nisa, terima kasih waktunya. Dan terima kasih juga untuk semua yang nonton, yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya, like, komen, dan bagi ke sosial media kalian semuanya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk kita semua yang menontonnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.